Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan kisi-kisi ujian tengah semester untuk mata kuliah PAI. Mohon maaf baru bisa dikirimkan karena aktivitas lumayan padat jadi baru bisa dikirim hari ini. Baik rekan-rekan, tinggal beberapa hari lagi kalian akan mengikuti kegiatan ujian tengah semester khusus di mata kuliah PAI. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan sehingga saya buatkan untuk, kisi-kisinya agar lebih kalian bisa fokus sekaligus, mudah untuk menyiapkannya. Baik, rekan-rekan, langsung saja ketentuan UTS-nya nanti soal berbentuk uraian. Jadi tidak ada pilihan ganda, jadi semuanya berbentuk uraian. Yang kedua, sifat ujian tutup buku sekaligus, tidak boleh mencari dari sumber apapun, buku, internet, Google, handphone, dan lain-lain, nanti dipastikan, itu tidak diperkenankan. Jadi silahkan, saya sangat menghargai rekan-rekan menggunakan, pendapat masing-masing untuk mengisi pada, UTS PAI kali ini. Kemudian untuk waktu 75 menit, insya Allah soal tidak akan lebih dari 10. Jadi silakan bisa disiapkan waktunya 75 menit. Jadi silakan jangan sampai satu soal membutuhkan waktu terlalu banyak sementara soal lain tidak dikerjakan. Nah, itu yang kemudian harus diantisipasi. Nah, berikut kisi-kisinya. Jadi untuk materi yang akan diujikan itu adalah materi dari pertemuan pertama sampai sumber ajaran Islam. Nah, ini yang dirinci, yang pertama tentang konsep Tuhan dalam perspektif Islam. Akan dibaca-baca lagi bagaimana Islam memandang tentang konsep Tuhan dalam perspektif Islamnya. Nah, karena sudah dibahas di kelas, sekaligus saya sudah sampaikan materinya. Jadi bagaimana Islam memandang tentang konsep Tuhan. Kemudian yang kedua, analisis konsep tawakal dengan tujuan hidup manusia. Jadi apa hubungan tawakal dengan tujuan hidup itu manusia itu sendiri. Jadi silahkan dianalisis, dikaitkan, kemudian dikomparasikan bagaimana sebenarnya dalam perspektif agama kita. Nah, silahkan itu didalami. Yang ketiga, ini sudah jelas juga, sudah dibahas di kelas tentang konsep manusia dalam perspektif Al-Quran. Ada sekitar 5 terminologi Allah menyebut nama manusia, ada insan, basar, bani Adam, gitu ya, al-ins. Nah, silakan dibaca-baca kembali, didalami bagaimana Al-Quran menyebut kata manusia dengan tujuan masing-masing. Misalkan bicara tentang bani Adam berarti adalah sisi historis. Kemudian insan bicara tentang intelektual manusia. Nah, itu yang kemudian didalami. Dan yang ketiga sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ada dua yang pokok Al-Quran dan hadis. Yang ketiga ada istihad. Nah, silakan dibaca kembali Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang utama. Kemudian pendalamannya, kelebihan Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Mujizat Al-Quran dari sisi kebahasaan, dari sisi banyaklah yang sudah dibahas di kelas. Kemudian peran Al-Quran, fungsi Al-Quran, ya bisa dikaitkan dengan era kekinian. Ya, jadi karena ini sifatnya faktual, jadi soal-soal akan diarahkan pada konsep modern artinya konsep kekinian. Kemudian istihad dalam Islam, pendekatan istihad seperti apa, tantangannya istihad, perbedaan istihad madhab dalam aliran Islam itu, ya ada Syafi'i, kemudian lain-lain. Nah, apa sih penyebabnya sekaligus kenapa sampai demikian, kemudian kenapa berbeda, nah apakah boleh berbeda, silakan didalami istihad dalam perspektif Islam. Kemudian yang terakhir ada metode-metode istihad dalam Islam. Seperti sudah dibahas, ada ijma, ada qiyas, masolih al-mursalah, istihsan, ya, aurab, ya silahkan dibaca-baca kembali bagaimana para ulama menghimpun metode-metode beristihad tersebut untuk mengambil sekaligus menyimpulkan hukum-hukum yang itu tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya agar nanti hasilnya memuaskan. Itu saja ya, rekan-rekan silakan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Bismillah, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Selamat mengikuti kegiatan UTS PAI sampai nanti hasilnya bisa rekan-rekan dapat dan itu memuaskan. Ingat, tidak ada ikhtiar yang mengkhianati hasil. Makanya hasil itu ditentukan dari usaha rekan-rekan. Tidak cukup dengan doa, tetapi ikhtiar itu pun sangat penting untuk bisa kalian ikhtiarkan agar hasilnya memuaskan. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.